Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kanallahu aliman hakima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul adzim. Sebuah peradaban besar menurut Ibnul Qayyim dimulai dari lintasan pikiran, kemudian meningkat menjadi motivasi atau tekad, dan berubah menjadi perkataan. Dari perkataan itu kemudian berubah menjadi perbuatan atau menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan atau tradisi itu akan menjadi budaya apabila dilakukan oleh orang banyak. Maka menurut beliau 6 tahapan itulah satu peradaban akan ada di tengah satu kehidupan bangsa. Dalam hal ini, apa peran kita agar kita ini menjadi bagian dari sebuah tatanan peradaban? Yang perlu kita renungkan adalah seberapa jauh akses informasi dan ilmu yang kita terima bisa merubah diri kita masing-masing. Ada 5 tanda ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendatangkan kepada seseorang semakin dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khosyatum minallah. Jadi orang bertambah ilmu, bertambah takut, bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan seorang itu semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia mendapatkan pintu untuk bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmunya disebut at-thoriq ila ma'rifatillah. Ilmu yang ia dapatkan menjadikan dia semakin dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda ilmu yang bermanfaat yang ketiga adalah at-thoriq ila muhasabatun nafsi. Dia mendapatkan ilmu kemudian bertambah kesadarannya, atau dia kemudian menyadari akan kekurangannya, sehingga dia akan terus senantiasa belajar, dan belajar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dan hitunglah amal-amal kalian sebelum besok dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tanda ilmu yang bermanfaat adalah zuhud anid dunya. Menurut almarhum Buya Hamka, orang zuhud itu bukan berarti orang yang meninggalkan seluruh urusan dunia, tetapi justru orang zuhud adalah orang yang menjadikan dunia ini setelah ia dapatkan sebagai wasailul ibadah, wasailul hayah, sebagai bekal ibadah, sebagai bekal hidup untuk meraih cita-cita bahagia sampai di akhirat. Jadi yang keempat, tanda ilmu yang bermanfaat adalah zuhud anid dunya. Yang kelima, tanda ilmu yang bermanfaat adalah al-mahabbah ilal akhirah. Setelah ia mendapatkan ilmu, dia semakin cinta kepada akhirat. Dia semakin bersungguh-sungguh dalam meniti hidup ini, membekali investasi untuk beramal sebagai bekal besok di alam akhirat.
Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul quruni qarnin, sumaladzina yalunahum, sumaladzina yalunahum. Ini satu peringatan yang perlu kita renungkan. Generasi yang terbaik, generasi emas adalah generasi yang hidup bersama Rasulullah, bersama para sahabat. Itulah generasi peradaban yang mulia. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena informasi dan akses yang diterima para sahabat saat itu yang menjadi lintasan pikirannya adalah dari wahyu, dari Al-Quran. Para sahabat belajar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu bi'ah atau lingkungan yang baik. Maka peradaban yang ada pada saat itu adalah peradaban atas bimbingan Rasulullah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indah pada saat itu peradaban muncul menjadi teladan kita semua. Kita rindu dengan satu zaman seperti masa-masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan saat ini satu kesempatan untuk merubah perilaku kita, mulai dari diri kita, keluarga, masyarakat, sampai kemudian berkembang menjadi satu peradaban di tengah-tengah bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.